rahasia titik di bawah bah. Nah, ilam anna jami' asrar kutub. Ketahuilah bahwa setiap rahasia-rahasia kitab itu, ya, itu ada rahasianya semuanya itu. Itu apa? Titik di bawah bah ini adalah inti yang paling asasi. Ya. Di sini disebutkan, ketahuilah bahwa setiap rahasia-rahasia kitab Samawi, Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian setiap rahasia Al-Quran itu terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Dan setiap rahasia di dalam surah Al-Fatihah terdapat di dalam basmalah. Kemudian setiap rahasia basmalah itu terdapat di dalam huruf ba. Dan rahasia huruf ba itu terdapat di dalam titik di bawah ba itu. So, what is the meaning of the point under ba itu kita lihat. Nah, bagi Hafiz Rajab Al-Huli, sebagaimana dikutip dalam Masyariqul Anwar, ya, ilmu memahami tentang titik ini ada satu buku menarik sekali, ya, ilmu tentang titik. Nah, itu termasuk dalam hal ini titik dalam huruf ba itu dibahas. Dalam buku lain lagi, jadi ahli hakikat, titik didimensikan sebagai al-wujudul mutlak az-zahiri, eksistensi nyata, sebagai manifestasi daripada entitas gaib. Ya. Jadi diawali pembahasannya juga dengan titik itu. Setiap huruf tidak akan terbentuk kecuali dimulai dengan penulisan titik, ya kan. Nah, pancarannya menjadi sumber al-faidul masdari itu adalah apa yang dikenal di dalam istilah Ibnu Arabi sebagai al-aql fa'al. Jadi mulai dari titik. Istilah al-aql fa'al itu disebut juga dengan sirrul asrar, the secret of the secret, rahasia daripada rahasia. Di mana menjadi sebab musabab terjadinya alam semesta itu adalah titik di bawah bah itu. Nah, itulah nanti dikaitkan Allah nur samawati wal ardh. Nah, misteri titik di bawah bah ini kita lihat Ibnu Abbas juga punya komentar. Yang paling pertama Allah ciptakan ialah pena, kalam. Kemudian dia memerintahkan tulisan apa yang terjadi. Jadi begini, Tuhan tidak perlu repot-repot menciptakan satu persatu alam semesta ini. Cukup menciptakan kalam. Nun wal qalam wa ma yasturun. Nun itu apa ya? Di dalam satu tafsir disebutkan itu pena, dawat ya. Dulu kan kalau kita waktu sama si kecil, kita menulis itu kan bolpen pakai tinta tuh, tinta cair. Ya kan, pena tuh taruh sini, ya. Itu nunnya. Wal qalam demi pena. Wa ma yasturun itu lembaran-lembarannya itu. Jadi Tuhan cukup menciptakan pena. Di situ ada tintanya, di situ ada lembaran, nun wal qalam wa ma yasturun, titik. Tulisnya sebuah titik itu memadat, lalu titik itu melakukan apa ya, terjadilah Big Bang, dentuman. Karena semakin padat sebuah titik itu akan terjadi ledakan, kayak teori bom itu kan. Dan semakin mengembang suatu benda itu juga akan meledak. Meledak karena terlalu padat, meledak juga kalau terlalu mengembang, kayak balon itu ditiup gitu. Mesinnya juga nanti itu akan meledak. Jadi dua kali ledakan Big Bang itu. Meledak karena padat, meledak karena mengembang. Alam semesta ini kan juga diprediksi akan meledak. Wa inna lamusirun. Kenapa? Karena mengalami expanding universe itu kan. Itu dalam Quran. Jadi setiap kali kejadian saya berdiri di sini itu sudah pena Tuhan sedang berjalan. Ada nun wal qalam wa ma yasturun. Dan ini turun setelah ayat pertama kan. Jadi ayat itu diawali dengan Iqra bismi rabbik. Lalu turun berikutnya nun wal qalam wa ma yasturun. Iqra simbol ilmu pengetahuan, wal qalam juga simbol ilmu pengetahuan. Nah, di sini juga ada yang menarik ya di dalam surah Al-Anbiya. Ya, wa dhannun idzahaba. Nah, apa misteri titik itu ya? Titik itu kan ada titik juga di atas nun ya. Ada titik di bawah ba. Jadi titik itu kalau tinggal di atasnya baskok itu nama bacaannya nun. Kalau dua titik itu ta, kalau tiga ta. Kalau di bawah itu ba, kalau dua titiknya iya. Jadi mystery of the point ini sangat penting. Ya, jadi huruf nun. Nah, sebelum sampai ke titik ba tadi, nun juga sama tuh. Bisa ditafsirkan dengan makna semiotik nun wal qalam wa ma yasturun. Ya, yaitu huruf nun semacam botol tinta, dawat, bahasa Persia itu dawat. Bisa juga dengan tinta atau dawat, widad,
lalu dibuka dengan kalam atau pena. Ya, sebagaimana penciptaan dan apa yang ditulisnya yaitu Masrur. Ar-Razi dalam tafsir-tafsirul kabirnya menyebutkan bahwa sebuah riwayat bahwa huruf nun itulah ya huruf akhir daripada Ar-Rahman, nunnya itu. Ya, wa mayastrun, dan ayat tersebut ialah lembaran yang terpelihara, lauhul mahfuz, lembaran harddisk raksasa yang di langit sana itu. Sedangkan al-qalam di mana sebagai benda pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Nah, segitiga antara tinta, pena, dan apa namanya, tinta, pena dan buku lah, katakanlah lembaran itu. Nah, ini juga biasa dihubungkan dengan kepercayaan agama Cina ya, atau bukan hanya Cina, karena Jepang juga termasuk. Taoisme itu kan termasuk yang dan yin. Ya, mirip dengan doktrin yang sebagai lambang the father atau masculine of God, dan yin sebagai lambang the mother of God, the feminine of God, itu dalam Taoisme. Jadi nanti mohon maaf Bapak Ibu teman-teman, saya akan mensinkroniskan antara beberapa agama dengan Al-Quran. So who only know, siapa yang memahami, who know only Islam, they don't know about Islam. Siapa yang hanya tahu tentang Islam, maka sesungguhnya dia tidak memahami Islam. We have to know everything. Kita harus tahu semuanya. Dalam konsep yang itu bukan yang. Ini bahasa Taoisme, yang yin itu kan. Yang ingat lafaz Jalaliyah Allah, dan konsep yin itu ingat lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi feminin maskulin. Menurut Ibnu Arabi, pena atau al-qalam dalam lembaran wa maisrun itu kan, pena dan wa maisrunnya itu, al-qalam dilambangkan sebagai lelaki yang memiliki sifat-sifat dominan, kejantanan dan maskulin. Jadi alif loh, punya laki-laki, punya alif tuh. Sedangkan lembaran itu perempuan yang ditulis, tempat untuk menoleskan kalam itu. Maaf, tempat untuk menancapkan laki-laki itu di hamparannya itu. Jadi nun wal qalam di situ. Keduanya kawin-mawin dan produktif. Pena mengeluarkan atau menurunkan tintanya, dan lembaran menampung tinta itu dalam bentuk tulisan. Itu mekanisme penciptaan alam semesta. Sama dengan laki-laki yang mengalami orgasme, menurunkan spermanya ke rahim istri, lalu lahirlah anak-anak manusia sebagai anak-anak mikrokosmos, anak-anak makrokosmos. Wadannun idzahabat. Nah, kita lihat wadannun. Dannun itu apa ya? Dannun itu pemilik nun. Siapa itu? Ashabun nun, yaitu Yunus. Dalam Bible itu Yonah. Jadi kalau kita baca Bible itu beda-beda istilah sebetulnya ya. Semantiknya sedikit berbeda. Di sana disebut Salomon, kita di sini Sulaiman. Di sana Abraham, di sini Ibrahim. Di sana Yona, kita di sini Yunus, ya kan? Di sana Nuh, kita di sini Nuh. Di sana Adam dan Eva, kita di sini Adam dan Hawa. Ya, di sana Moses, kita di sini Musa. Di sana Yesus, di sini Isa. Ya. Dan inilah yang kita lihat. Nah, saya menganjurkan terutama di Pasca, ini satu buku wajib menurut saya, sangat penting untuk kita baca ya. Secara semiotik itu sangat terkenal Religionen ini. Itu bukunya tentang semiotik ya. Jadi tidak bisa menjadi mufasir total seseorang itu kalau tidak menguasai semiotik, semantik, hermeneutik, ya kan? Filologi, historisme. Di samping ulumul Quran itu ada 13 dalam Al-Burhan ulumul Quran, ya kan? Nah, kalau hanya baca Quran tanpa membaca perkembangan linguistik yang saya sebutkan tadi, itu nggak bisa mengungkapkan misteri di dalam Al-Quran. Jadi huruf nun digambarkan sebagai setengah bulatan, hal apa namanya itu, circumference itu ya. Jadi ini kan dunia ini kayak bola dunia kan, paruh atasnya itu nanti nun yang terbalik, sedangkan yang di bawahnya itu nun yang menengadah ke atas itu ya.
Itu ada maknanya. Jadi bulatan ini kalau dibelah, maka itu tercipta dua hal. Separuh bulatan atasnya itu cembung ke atas, itu celestial hal, the word celestial itu dunia langit sama. Sedangkan yang paruh bawahnya itu adalah terrestrial. Nah, kelemahan kita terjemahan Kementerian Agama sepertinya tidak punya arti lain sama kecuali blue sky, langit atas. Kita bicara tentang al-al, seperti nggak ada terjemahan lain selain bumi. Padahal makna esoteriknya as-sama itu adalah celestial. Celestial itu adalah dunia al-alam ulya, alam kudus, alam abstrak, alam tinggi, alam indah, alam bebas lah gitu ya. Sedangkan terrestrial ini adalah alam supla, alam bawah yang kasar, yang mekanikal sifatnya. Jadi etalase di langit itu pasti jauh lebih indah daripada etalase yang dipamerkan di bumi. Orang yang tidak pernah naik ke atas, dia akan tergila-gila dengan dunia. Maka itu mi'raj lah. 5 kali sehari semalam, as-salatu mi'rajul mu'min, maka tidak akan tergila-gila lagi dengan dunia. Orang yang tidak akan tergila-gila dengan dunia akan dikejar-kejar oleh dunia. Tapi orang yang mengejar-ngejar dunia, dia akan dijauhi oleh dunia itu sendiri. This is mystery.